Mereka tidak berbatasan, tapi saling membenci. Dua negara, dua ideologi, dan satu konflik yang bisa membakar seluruh Timur Tengah. Tak semua perang dimulai dengan peluru pertama. Ada yang dimulai dari kecurigaan lama, ideologi yang bertolak belakang, dan sejarah yang tak pernah selesai. Iran dan Israel, dua negara yang tak berbatas darat, namun dihubungkan oleh konflik panjang yang membara. Di balik headline media dan retorika politik, ada kisah kompleks yang menghubungkan agama, politik, teknologi, hingga dominasi regional. Apa sebenarnya yang terjadi antara Iran dan Israel? Dan mengapa dunia ikut tegang setiap kali keduanya berseteru? Tak banyak yang tahu bahwa sebelum hubungan Iran dan Israel memburuk, keduanya pernah menjadi sekutu diam-diam. Di era sebelum revolusi Islam tahun 1979, Iran yang saat itu dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi memiliki hubungan diplomatik dan militer yang cukup erat dengan Israel. Keduanya bekerja sama dalam proyek-proyek teknologi, perdagangan minyak, dan bahkan intelijen. Bagi Israel, Iran adalah sekutu strategis di kawasan Timur Tengah yang mayoritas memusuhinya. Dan bagi Iran, Israel adalah pintu masuk ke teknologi dan pengaruh Barat. Namun semuanya berubah ketika revolusi Islam meledak pada tahun 1979. Shah digulingkan, dan Ayatollah Ruhollah Khomeini muncul sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Di bawah bendera Islam Syiah, Iran berubah menjadi negara teokrasi. Dan salah satu pilar utama ideologi barunya, permusuhan terhadap Zionisme dan negara Israel. Dalam berbagai pidato, Khomeini menyebut Israel sebagai setan kecil, perpanjangan tangan dari Amerika Serikat yang disebut setan besar. Iran pun segera memutus hubungan diplomatik dengan Israel, menutup kedutaan besarnya, dan menyerahkannya kepada rakyat Palestina sebagai simbol perlawanan. Sejak saat itu, Iran tidak hanya bersikap anti-Israel secara diplomatis, tapi juga aktif mendukung gerakan perlawanan bersenjata yang anti-Zionis. Iran mulai mendanai dan melatih kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, sebuah milisi Syiah yang dibentuk pasca invasi Israel ke Lebanon tahun 1982. Dan meskipun Hamas adalah gerakan Sunni, Iran tetap memberikan dukungan sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan Palestina. Di mata Iran, Israel bukan hanya lawan politik, tapi simbol dari penjajahan, ketidakadilan, dan penindasan atas umat Islam, khususnya rakyat Palestina. Maka konflik ini bukan sekadar konflik antar negara, tapi juga pertempuran ideologis antara Islam revolusioner dan Zionisme. Sementara bagi Israel, ancaman dari Iran bukan hanya soal retorika. Iran dianggap sebagai ancaman eksistensial, terutama karena ambisinya mengembangkan program nuklir. Israel melihat Iran sebagai satu-satunya kekuatan di kawasan yang secara terbuka menyerukan kehancurannya.
Dan lebih dari itu, Iran adalah negara dengan jaringan milisi proksi yang mengepung wilayah Israel dari utara dan selatan. Dari Hizbullah di Lebanon, hingga Hamas dan Jihad Islam di Gaza. Di abad ke-21, konflik ini semakin melebar. Iran menjadikan perlawanan terhadap Israel sebagai bagian dari strategi regionalnya. Ia membentuk apa yang disebut Israel sebagai poros perlawanan. Aliansi antara Iran, Suriah, Hizbullah, dan kelompok bersenjata lainnya. Sementara Israel, dengan dukungan Amerika Serikat dan Sekutu Arab yang baru, berusaha membendung pengaruh Iran sedemikian rupa. Akar konflik ini bukan hanya sejarah dan politik, tapi juga ideologi dan keyakinan. Dan selama kedua pihak memandang eksistensi satu sama lain sebagai ancaman, maka damai takkan pernah mudah dicapai. Konflik Iran dan Israel tidak terlihat seperti perang konvensional. Tak ada deklarasi resmi, tak ada garis depan yang jelas. Tapi di balik layar, perang itu nyata. Diam-diam, presisi, dan mematikan. Inilah yang disebut sebagai perang bayangan. Perang yang dijalankan dengan intelijen, sabotase, dan teknologi canggih. Salah satu contohnya adalah serangan cyber yang mengguncang dunia, Stuxnet. Pada tahun 2010, dunia dikejutkan oleh penemuan virus komputer kompleks bernama Stuxnet. Virus ini dirancang khusus untuk menyusup ke sistem pengontrol fasilitas nuklir Iran, terutama di Natanz. Tanpa ledakan, tanpa pasukan, virus ini merusak ratusan mesin sentrifugal pengayaan uranium. Banyak analis meyakini bahwa serangan ini adalah hasil kerjasama rahasia antara Israel dan Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, senjata digital digunakan untuk menyerang infrastruktur fisik negara lain. Tapi bukan hanya virus yang digunakan. Sejumlah ilmuwan nuklir Iran tewas dalam insiden misterius, bom magnetik di mobil, penembak jitu, ledakan kecelakaan kerja yang mencurigakan. Salah satu yang paling terkenal, Mohsen Fakhrizadeh, tokoh utama dalam program nuklir Iran, tewas dalam penyergapan canggih di luar Teheran tahun 2020. Iran menuduh Mossad, badan intelijen Israel, berada di balik operasi itu. Operasi ini disebutkan menggunakan senapan otomatis yang dikendalikan dari satelit dengan akurasi mengerikan dan eksekusi bersih. Dunia menyadari, ini bukan lagi film mata-mata. Ini kenyataan. Tapi Iran tidak tinggal diam. Alih-alih menyerang langsung, Iran memperluas jangkauan pengaruhnya melalui milisi proksi. Di Lebanon, ada Hizbullah. Di Suriah, kelompok-kelompok milisi Syiah dukungan Iran. Di Gaza, Hamas dan Jihad Islam Palestina menerima sokongan finansial dan persenjataan. Iran tidak perlu menyerang langsung. Ia membuat Israel dikelilingi oleh musuh-musuh kecil yang loyal. Rudal, drone, dan terowongan bawah tanah menjadi senjata utama mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran juga gencar memproduksi dan menyebarkan drone tempur ke wilayah proksinya. Drone buatan Iran telah terlihat di langit Irak, Suriah, hingga wilayah perbatasan Israel. Beberapa bahkan menyerang pangkalan militer AS di Timur Tengah. Membuktikan bahwa Iran sedang membangun kekuatan asimetris di luar negaranya. Di sisi lain,
Israel rutin melakukan serangan udara tersembunyi ke wilayah Suriah. Targetnya, konvoi senjata Iran, markas milisi Syiah, dan fasilitas penyimpanan rudal. Israel jarang mengakui serangan ini secara terbuka. Tapi para analis militer mencatat ratusan serangan dalam 1 dekade terakhir. Pesawat tempur siluman seperti F-35, sistem intelijen satelit, dan operasi Mossad memainkan peran penting. Ini bukan peran yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi siapapun yang mengikuti jejaknya akan menemukan jejak bayangan para pemain rahasia. Mossad dan unit 8.200 dari pihak Israel. Pasukan Quds dan Garda Revolusi dari pihak Iran. Mereka beroperasi di kota-kota besar dunia, dari Istanbul hingga Berlin. Dari Beirut hingga Teheran. Saling memata-matai, menyusup, menekan, dan membalas. Di era digital, perang tak lagi hanya soal tank dan bom, tapi juga soal kode sandi, enkripsi, dan data. Dan dalam konflik Iran-Israel, perang bayangan ini bisa sama berbahayanya. Karena satu serangan rahasia bisa memicu perang terbuka yang tak bisa dihentikan. Inilah wajah baru konflik modern. Senyap, cepat, dan sulit dilacak. Tapi dampaknya nyata, korbannya nyata. Dan dunia hanya bisa berharap bahwa permainan bayangan ini tidak akan berubah menjadi perang yang terang-terangan. Di tengah gurun Iran yang sunyi, berdiri fasilitas nuklir Natanz. Simbol dari ambisi sekaligus ketegangan global. Di tempat inilah, uranium diperkaya. Dan dunia mulai bertanya, sampai seberapa jauh? Pada tahun 2015, dunia sempat bernapas lega. Iran menandatangani Joint Comprehensive Plan of Action, atau yang dikenal dengan Perjanjian Nuklir JCPOA. Dalam perjanjian ini, Iran setuju membatasi kadar pengayaan uranium hingga 3,67%. Jauh di bawah level senjata nuklir. Sebagai imbalannya, sanksi ekonomi dicabut, dan Iran diizinkan kembali ke sistem perdagangan internasional. Namun di tahun 2018, pemerintahan Amerika Serikat di bawah Donald Trump secara sepihak menarik diri dari JCPOA. Sanksi dijatuhkan kembali. Ekonomi Iran terpuruk. Dan sebagai balasan, Iran mulai kembali memperkaya uraniumnya. Hingga melebihi batas yang disepakati. Dari 3,67% naik ke 20%, lalu ke 60%. Sebuah angka yang, jika terus meningkat, tinggal selangkah lagi menuju kemampuan membuat bom nuklir. Dunia pun kembali gelisah. Di meja-meja diplomasi PBB, ketegangan meningkat. Para diplomat bicara soal kontrol senjata, verifikasi IAEA, dan risiko perlombaan senjata baru di Timur Tengah. Tapi di luar ruang sidang, situasinya jauh lebih tegang. Israel menegaskan, tidak akan membiarkan Iran mendapatkan senjata nuklir dalam bentuk apapun. Dalam salah satu pidatonya yang paling terkenal di PBB, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan ilustrasi bom dan garis merah. Ia berkata, begitu Iran melintasi garis itu, harus dihentikan dengan kekuatan jika perlu. Sebuah peringatan keras. Dan sebuah janji tak langsung, Israel akan bertindak sebelum terlambat. Dan janji itu tampaknya ditepati. Sejumlah serangan misterius menghantam fasilitas nuklir Iran, dari ledakan di Natanz hingga pembunuhan ilmuwan top. Iran menyalahkan Israel. Israel tidak mengakui, tapi tidak pula membantah.
Dunia pun menyaksikan babak baru dalam perang bayangan yang semakin berbahaya. Banyak yang khawatir, satu kesalahan komunikasi, satu serangan yang meleset, bisa memicu perang besar. Sebuah konflik yang bukan hanya melibatkan Iran dan Israel, tapi juga Amerika Serikat, Sekutu Teluk, dan kekuatan global lain seperti Rusia dan Cina. Dunia berada di tepi jurang, menyaksikan duel antara nuklir, diplomasi, dan ego nasional. Di balik semua ini, ada jutaan nyawa yang bisa jadi korban. Dan pertanyaannya tetap sama. Apakah dunia bisa mencegah bencana? Ataukah kita hanya menunggu bom pertama jatuh? Konflik Iran-Israel adalah kisah rumit tentang rasa takut, dendam sejarah, dan ketegangan ideologi. Tapi di balik semua itu, ada harapan bahwa manusia bisa belajar dari luka masa lalu. Di dunia yang makin terhubung, mungkin waktunya telah tiba untuk membangun jembatan, bukan lagi tembok. Pertanyaannya, siapa yang berani memulainya? Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu, jangan lupa untuk like, share ke teman-temanmu, dan tentunya subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan konten mendalam lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.